Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat dakwah Islami, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan umur yang barokah, umur yang baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sahabat dakwah Islami akan menceritakan kisah Nabi Adam berpisah dengan Siti Hawa selama ratusan tahun. Oke sahabat dakwah Islami, Nabi Adam alaihissalam berpisah dengan Siti Hawa saat diturunkan ke bumi. Menurut sejumlah pendapat, keduanya berpisah selama ratusan tahun. Sebelum diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga. Menurut Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya, jumhur ulama berpendapat bahwa surga yang ditinggali oleh Nabi Adam alaihissalam adalah surga yang ada di langit, yaitu surga ma'wa atau surga keabadian. Hal tersebut sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi as-sajarata fatakuna minaz zalimin." Yang artinya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Ibnu Katsir menjelaskan alif lam kata al-jannah, surga, tidak menunjukkan untuk makna umum dan tidak juga dikenali secara lafaz, namun dikenali secara akal, yakni surga ma'wa yang sering digunakan dalam syariat. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Malik al-Ashja'i dari Abu Hazim Salmah bin Dinar, dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah dan Abu Malik dari Ribi dari Huzaifah, mereka berkata, Rasulullah bersabda, hari itu Allah akan mengumpulkan seluruh manusia, kemudian orang-orang yang beriman berdiri ketika surga sudah semakin menjauh dari mereka. Lalu mereka datang kepada Nabi Adam dan berkata, wahai Bapak kami, mintalah agar pintu surga dibukakan untuk kami. Lalu Nabi Adam berkata, apakah kalian dikeluarkan dari surga hanya karena kesalahan bapak kalian saja? Dan seterusnya hingga akhir hadis. Namun terdapat pula ulama lain yang mengatakan bahwa surga yang ditinggali oleh Nabi Adam alaihissalam ketika itu bukanlah surga keabadian. Hal itu dikarenakan di sana Nabi Adam alaihissalam masih mendapat pelarangan, yaitu untuk tidak mendekati pohon terlarang. Nabi Adam alaihissalam juga tidur di sana dan dikeluarkan dari sana. Bahkan iblis pun masuk ke dalamnya. Ini semua menunjukkan bahwa surga yang dimaksud bukanlah surga keabadian, surga ma'wa. Penafsiran tersebut disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Wahab bin Munabbih, Sufyan bin Uyainah, dan diunggulkan oleh Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Al-Ma'rif. Lama Nabi Adam berpisah dengan Hawa. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Zurrah, dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Jarir, dari Adha, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Adam mendarat di suatu tempat yang disebut Dahna. Tempat ini terletak di antara kota Makkah dan Taif. Sedang riwayat dari Hasan
menyebutkan Nabi Adam mendarat di wilayah India, lalu Hawa di Jeddah, dan Iblis di Dastimaisan, beberapa mil dari kota Basrah, sedangkan ular di Aspahan. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim. Adapun As-Sudi mengatakan Nabi Adam mendarat di wilayah India. Ia diturunkan bersama Hajar Aswad dan segenggam daun dari surga. Lalu daun itu ditebarkan di India hingga tumbuh pepohonan yang tercium aroma harum di sana. Dan riwayat dari Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi Adam mendarat di Bukit Safa, sedangkan Hawa mendarat di Bukit Marwah Atsar. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa berpisah selama 200 tahun saat diturunkan ke bumi, sebagaimana dikatakan Abdul Muttaqin dalam buku Kain Ihram Anak Kampung. Akhirnya keduanya bertemu di Arafah, yang saat ini dijadikan tempat pertemuan umat Islam setiap tahun. Pada saat wukuf, Arafah berarti pembebasan. Seperti dalam riwayat Imam Tirmizi, tidak ada hari paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekati dan membanggakan mereka kepada para malaikat seraya berkata, "Apa saja yang mereka inginkan akan aku kabulkan." Ada pendapat lain yang menyebut Nabi Adam alaihissalam berpisah dengan Siti Hawa selama 500 tahun, 300 tahun, bahkan ada yang mengatakan 40 tahun. Wallahu alam bisawab. Begitulah singkat cerita dari kisah Nabi Adam berpisah dengan Hawa selama ratusan tahun. Semoga apa yang disampaikan oleh sahabat dakwah Islami dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sahabat dakwah Islami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikuatkan dalam iman dan ketakwaan dalam agama Islam. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan cerita tersebut. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Islami.